Jadi di sini kita sedang mencari narasumber yang ingin ditanyakan. Ini saja ya. Mas, dengan siapa Mas? Dengan Dani. Oh, Dani. Saya izin bertanya, boleh? Oh, boleh Mas, boleh. Nah, saya ingin bertanya seputar menurut Mas Dani, apakah hukum di Indonesia ini sudah memberikan keadilan dan peradilan? Kalau menurut saya sih hukum di Indonesia ini sudah lumayan cukup untuk memberikan keadilan. Berarti masyarakat juga sudah mendapatkan perlindungan gitu ya dari negara ini? Iya, masyarakat juga mungkin sudah cukup untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Kalau dari Mas Dani sendiri, setuju nggak sih dengan legalisasi ganja? Kalau menurut saya sih setuju-setuju aja ya. Setuju aja ya? Setuju. Karena dari segi kemanfaatannya banyak ya? Manfaatnya banyak, bisa dari untuk obat-obatan. Asal jangan salah gunain aja. Oh ya. Segitu aja, terima kasih ya Mas Dani. Iya, sama-sama. Hukum kan kalau kita tahu kan Indonesia sendiri kan merupakan negara hukum ya. Nah, menurut kakak sendiri nih yang udah lahir dan tinggal di Indonesia dari kecil sampai saat ini, menurut kakak sendiri hukum itu udah memberikan keadilan nggak sih bagi masyarakat Indonesia? Kalau dari Kak Fikra gimana nih pendapatnya? Kalau dari saya sendiri ya, menurut saya bahwa di Indonesia itu kita tahu sendiri ya, negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi keadilan. Menarik pertanyaannya. Jadi kalau yang saya rasakan sendiri bahwa di Indonesia itu hukum itu baru diterapkan secara tekstual, artinya hukum belum diterapkan secara nyata atau dijalankan dalam kehidupan saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwasanya yang pernah saya lihat sendiri bahwa hukum itu dijadikan seperti permainan. Artinya contoh seperti seorang nenek-nenek yang mengambil satu batang singkong saja dari kebunnya orang, itu hukumnya lebih berat daripada para korupsi yang mencuri atau mengambil uang berjuta-juta bahkan miliaran. Bahwa hukum mereka itu maksudnya hukum keadilan di Indonesia tidak memandang yang mana yang lebih berat atau pelanggaran yang dilakukan itu jadi hukum nenek-nenek yang mencuri singkong lebih berat daripada koruptor yang mengambil uang tadi itu. Jadi menurut saya bahwa hukum di Indonesia itu ya seperti itu tadi. Oh, jadi istilahnya kayak hukum di Indonesia ini kayak runcing ke bawah tapi tumpul di atas. Ya, seperti itu. Belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat yang menengah ke bawah, masyarakat yang nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan tinggi. Akan Ustadz Afin. Oh iya. Benar banget. Ya. Nah, kalau dari Kak Irfan sendiri nih, menurutnya gimana pendapat kalau Ada dua konsep ya berarti ya, hukum dan keadilan. Itu dua konsep yang tidak bisa terpisahkan ya, hukum dan keadilan itu. Nah, hukum ya tujuannya untuk memberikan keadilan gitu masyarakat. Nah, untuk dalam konteks kenegaraan terutama Indonesia itu seperti bagaimana yang dikatakan oleh Mas Fikram tadi ya, bahwa realitas penegakan hukum itu di Indonesia masih belum bisa dikatakan adil, masih jauh dari kata keadilan. Kalau kita kontekskan dengan Pancasila ya, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu masih menjadi utopia kita semua. Utopia itu cita-cita, tapi ya tidak tahu kapan itu terjadinya. jadi belum terlaksana gitu Iya. ya. Masih
masih ngawang gitu cita-citanya. Apakah bisa terlaksana, apakah bisa tercapai? Sama-sama. Iya. Kalau contohnya ya, kalau tadi Mas Fikram memberikan contoh nenek-nenek yang mencuri singkong gitu. Kalau saya memberi contoh itu di pelaku begal dengan korbannya. Ketika korbannya melawan atau memberikan perlawanan sebagai defensif, bukan sebagai attack atau menyerang, itu justru di Indonesia korban tersebut dapat dijerat hukum gitu, dapat diperkarakan, dapat menjadi tersangka. Nah, itu kan menurut saya salah gitu loh, salah konsep hukumnya di mana gitu, konsep keadilannya gimana gitu sih. Terus juga kalau kita dengar atau kita simak isu hukum pada akhir-akhir ini kan RKUHP ya, RKUHP ini yang dulu pernah kita demo bersama ya, ya pernah kita kritisi bersama ya, contohnya seperti menyerang martabat presiden gitu. Oh iya. Nanti bisa diperkarakan 4,5 tahun atau berapa gitu ya. Nah, itu kan seharusnya kalau sudah menjadi presiden, sudah siap menjadi pemimpin, itu kan harus siap menerima kritik, harus siap menerima masukan, walaupun masukan itu atau kritik itu tajam gitu. Tapi kita Evaluasi gitu. ya sebagai perbaikan lah itu, kritik itu. Dan kritik tidak harus memberikan solusi, karena kritik itu artinya mengurai ya, menguraikan kesalahan. Iya. Nggak harus kita mencarikan solusi bagi konflik ini. Ini itu sih. Pokoknya kalau jadi pemimpin itu ya harus legowo gitu. Kita kan negara demokratis ya katanya. Hukum juga harus ditegakkan Katanya, secara ya. adil gitu. Kalau tertarik nih sama kasusnya yang tadi tulisan. Nah, kalau menurut kasus itu, menurut Kak Irfan sendiri, hukum tuh udah memberikan perlindungan nggak sih bagi masyarakat Indonesia sendiri? Kalau dari situ dapat kita lihat ya, sangat tidak memberikan perlindungan gitu. Yang bahkan yang awalnya menjadi korban justru kok bisa menjadi tersangka gitu loh. Gimana logikanya gitu? Mana konsep pelindungannya gitu? Mana keamanan untuk masyarakat yang kena begal tadi atau menjadi korban itu justru bisa menjadi tersangka kalau melawan gitu. Nah, gimana kalau nggak melawan gitu kan? Nyawa dia sendiri, Nyawa gitu harus dipertahankan gitu. Kalau dalam Islam kan man qutila duna dan bahwa syahid gitu ya. Kalau kita mempertahankan jiwa kita atau darah kita sendiri, terus kita terbunuh, itu kan syahid gitu, terhitungnya gitu. Itu hadis insyaallah. Nanti bisa di cross check sama Mas Fikram. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok pengantar hukum Indonesia, akan melakukan wawancara terhadap salah satu akademisi di bidang hukum. Dan nama saya sendiri Ananda Kelvin Nurdianto. Saya Anissa Nur Fadila. Saya Raditya Muhammad Fauzan dan narasumber kita. Ya, perkenalkan nama saya Alfa Tanggara. Oke, bisa kita mulai wawancara. Pertanyaan pertama dari kami. Nah, menurut Abang, gimana sih penilaian Abang terhadap penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia? Ya, saya jawab dengan ringkas saja ya, terkait dengan penegakan hukum dan juga pelindungan hukum. Kalau secara normatif itu sebetulnya terkait dengan penegak hukum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang sebetulnya ditegakkan dalam konteks hukum di sini. Tentunya kalau kita bicara hukum ya yang ditegakkan adalah hukum materialnya. Sedangkan ketika berbicara mengenai penegakan artinya kita melaksanakan hukum formilnya. Hukum formil itu kaitannya dengan hukum acara
hingga kalau kaitannya dengan hukum pidana berarti hukum acara pidana, sedangkan hukum perdata maka hukum acara perdata. Kemudian kalau misalnya melihat dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, kita melihat sendiri di sini banyak sekali penegak hukum seperti pengacara mungkin atau advokat, jaksa atau aparatur dari kepolisian, dan juga kehakiman. Ini ya hakim itu sendiri gitu. Jadi kalau kemudian melihat dalam penegakan itu ya artinya kita melihat bagaimana suatu hal itu misal ada kaitannya mengenai permasalahan-permasalahan hukum, maka yang memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti itu adalah penegak hukum yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan kaitannya dengan pelindungan hukum itu ya secara normatif itu dibagi lagi ada dua. Pelindungan hukum secara represif dan juga pelindungan hukum secara preventif. Represif itu artinya penegakan hukum bila mana sudah terjadi suatu perbuatan hukum tentunya. Dalam hal ini kalau misalnya kemudian melihat dalam konteks hukum pidana, maka adanya tindak pidana. Ketika ada tindak pidana, maka perlindungan hukum represif diberikan sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh si pelaku kepada korban. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penegakan hukum itu pelindungan hukum itu diberikan kepada korban ya, kepada korban represif ya, kepada korban. Kemudian dari korbannya itu akan mungkin bisa dibilang seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini berwenang atau berwajib ya. Dalam hal ini adalah kepolisian. Nanti akan diatur di situ. Kaitannya dengan apakah itu sebuah pengaduan ataupun pelaporan. Nah, nanti di situ dilihat dari pihak kepolisian untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut. Nah, represif di sini dimaksudkan adalah penegakan hukum yang diberikan untuk tiba pada yang namanya deterrent effect atau efek jerah. Nah, itu represif. Jadi nanti di dalamnya itu ada sebuah sanksi. Sedangkan preventif itu pencegahan. Upaya pencegahan itu biasanya dilakukan seperti mungkin dilakukan mediasi terlebih dahulu, ya kan? Atau sebelum terjadinya sebuah tindak pidana, maka harus diatur terlebih dahulu di dalam sebuah norma khusus yang mengatur bahwa jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian nanti itu baru diberikan pelindungan hukum yang dimaksud. Ya, ini untuk pemenuhan hak-hak daripada korban itu sendiri. Kurang lebih seperti itu sih kalau secara umum ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini kan mengenai penegakan hukum ya Bang, di ranah pidana terutama. Nah, di ranah pidana yang seperti kita tahu sendiri itu kan banyak pasal-pasal yang sekiranya multitafsir. Nah, bagaimana sih caranya seorang penegak hukum, aparat penegak hukum seperti Abang sendiri, yang akademisi, pengacara terutama, amin. Nah, itu bagaimana cara menegakkan hukum di pasal-pasal yang sekiranya multitafsir menurut Abang? Kalau bicara multitafsir itu sebetulnya kita ya ada sebuah teori itu namanya teori kepastian hukum ya. Teori kepastian hukum itu memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Apa itu? Tidak boleh multitafsir, tidak boleh bertentangan antara hukum satu dengan hukum yang lain atau adanya pertentangan norma. Kemudian kekosongan hukum. Kekosongan hukum dalam artian belum diaturnya suatu perbuatan tersebut yang dimana perbuatan tersebut merugikan kepada masyarakat dan itu belum diatur di dalam norma yang dimana itu disematkan di dalam sebuah pasal ya, pasal terhadap undang-undang tertentu semisal. Kita ambil contoh seperti undang-undang ITE yang sempat kerap kali itu dianggap bahwa adanya multitafsir di dalam pemahaman terkait norma tersebut, khususnya terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik dan macam-macamnya begitu kan. Sebetulnya sudah jelas itu kalau kemudian mengacu pada KUHP. Dalam artian seperti ini. Ketika terjadi sebuah multitafsir hukum atau kebingungan untuk menafsirkan, kita cukup untuk kembali lagi kepada ketentuan umumnya. Ketentuan umum dalam sebuah undang-undang itu artinya bicara mengenai pendefinisian secara normatif. Maka itulah yang dipakai.
seperti itu. Kalaupun nanti di kemudian hari tetap terjadi multitafsir, dalam artian itu kebingungan ketika orang-orang itu menafsirkan. Multitafsir kan begini, tidak ada penafsiran tunggal. Ya, makna dari multitafsir kan bisa ditafsirkan secara bebas, secara subjektif, secara semena-mena. Nah, itu kan berbahaya. Bisa jadi nanti menjadi bahan untuk kriminalisasi terhadap orang-orang, kan begitu. Nah, cara menanggulanginya bila mana terjadi hal demikian, ada sebuah instrumen tersendiri, ya ini judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut dengan batu uji yang ada di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebetulnya dengan menggunakan instrumen seperti itu kita bisa kemudian memberikan pemahaman satu tunggal terkait dengan norma tersebut begitu. Nah, kembali lagi bagaimana penegak hukum itu bisa melakukan hal demikian? Ya artinya penegak hukum itu cukup melihat dari beberapa rangkaian norma yang ada di dalam undang-undang yang lain yang sekiranya itu bersinggungan mengenai pasal tersebut. Tentunya kalau di dalam tindak pidana ya atau hukum pidana itu sendiri ada istilah namanya criminal act atau kalau bahasa Belandanya strafbaarfeit atau tindak pidana itu sendiri gitu kan. Nah, di dalamnya itu pasti ada unsur objektif maupun unsur subjektif. Nah, itulah yang kemudian nanti disesuaikan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Dalam artian peristiwa yang telah mengakibatkan adanya tindak pidana di situ. Nah, itu peristiwa hukum. Jadi artinya harus ada kesesuaian. Jadi di situ hubungan yang koheren harus ditemukan. Berawal dari apa? Bukti-bukti permulaan. Gitu. Baru kemudian nanti bisa dimaknai pasal tersebut itu sebetulnya pemahaman hukumnya seperti apa, secara normatifnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Ya. Bisa nggak sih Bang kalau penegakan hukum itu tanpa mengandung unsur politis? Penegakan hukum Tanpa mengandung unsur politis. itu maksudnya gimana? Coba saya bedah sedikit. Maksudnya unsur politis gimana? Mungkin yang pertama seperti ini. Hukum itu nggak dibuat sebagai alat politik. Oh, sebagai alat politik ya. Oke. Sebenarnya sangat sulit untuk memisahkan hal tersebut ya. Karena begini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu produk hukum itu sebetulnya adalah produk politik juga. Mengapa demikian? Karena yang ada di dalam badan legislator, dalam hal ini adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itu terpilih melalui jalur politik, kontestasi politik yang menemukan resultante tertentu, kemudian menemukan kesepakatan yang kemudian terpilih. Ketika terpilih dengan suara-suara secara langsung dari rakyat seperti itu, DPR di sini yang di dalamnya adalah orang-orang partai ya, itu merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan atau regulasi tertentu. Artinya bisa dapat dipahami secara seksama bahwa hukum itu merupakan produk politik. Bahkan kalau kemudian mengacu dengan apa yang sempat ditulis ya sama Profesor Mahfud MD itu di dalam disertasinya kemudian dibukukan yang berjudul Politik Hukum di Indonesia kalau tidak salah ya. Ia menjelaskan secara komprehensif mengenai bahwa hukum itu merupakan produk politik. Ya. Hukum itu merupakan produk politik. Jadi yang menentukan bagaimana hukum itu terbentuk, apakah produk hukum itu represif ataukah responsif, itu dilihat dari partai politik itu sendiri, konfigurasinya seperti apa. Apakah konfigurasinya itu demokratis, maka produk hukumnya itu akan responsif gitu. Jadi itu singkat apa yang sempat ditulis sama Prof. Mahfud MD bahwa sebetulnya hukum itu adalah produk politik. Tapi sempat ada keluar sintesanya mengatakan bahwa itu harus berkesesuaian antara politik dengan hukum itu sendiri. Kemudian lanjutkan lagi pertanyaannya terkait dengan apakah hukum itu menjadi alat politik ya? Alat politik, wah itu tergantung itu sulit dijawab. Tapi kalau secara ideal itu sangat-sangat diharamkan ya. Kenapa? Artinya nanti kan di belakangnya itu menjadi transaksional di situ kan. Karena kan politik di situ kan artinya suatu hal yang bisa dibilang
suatu hal yang bisa diperalat begitu kan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Kalau kita maknai politik secara luas ya, bahwa politik itu adalah untuk mencapai suatu kekuasaan atau tujuan-tujuan tertentu begitu. Artinya kalau misalnya kemudian digunakan sebagai alat politik ya bahaya. Bahayanya apa? Semisal adanya kontestasi pemilu, kemudian hukum dipergunakan untuk mengkriminalisasi oposisinya. Nah, itu kan menjadi bahaya begitu kan. Misal pencemaran nama baik, makar dan macam-macamnya. Seperti itu. Nah, khawatirnya seperti itu kan kalau misalnya dijadikan alat politik. Nah, sebisa mungkin ya sangat diharamkan bila ada campur aduk. Hukum itu harus bebas nilai. Anasir-anasir dari sosial, ekonomi, budaya. Kalau kemudian saya mengacu pada pemikirannya John Austin ya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Kalau faktanya sekarang tuh ya, hukum itu udah memberikan keadilan apa belum di dalam masyarakat sendiri sekarang itu? Kondisi sekarang. Ya, kalau terkait hukum apakah sudah memberikan keadilan? Artinya kan kita melihat dalam konteks tujuan hukum ya. Tujuan hukum kan ada 3 secara normatif, kita memahaminya itu. Gustav Radbruch dalam pemikiran ide des Rechnya, dia bilang bahwa tujuan hukum itu ada 3, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kalau kemudian melihat keadilan, bisa dibilang sudah adil, tapi juga bisa dibilang tidak. Artinya apa? 2 hal tersebut yang merupakan keadaan yang atau kondisi yang berbeda, tapi terjadi pada hari ini juga. Kenapa? Karena kita melihat hukum itu secara kasuistik. Kalau kemudian kita bicara soal penegakan hukum, kita nggak bisa langsung kemudian memukul rata atau overgeneralisir bahwa keadaan hukum yang sekarang ini karena ada satu kondisi tertentu yang tidak adil, maka kita mengatakan dengan kesimpulan yang general itu bahwa hukum belum adil. Nggak bisa seperti itu. Jadi kasuistik harus melihat secara jeli dalam kasus-kasus tertentu, dilihat pembuktiannya seperti apa, mungkin penegakan hukumnya seperti apa, apakah ada tindakan yang tidak seharusnya dilakukan atau di luar daripada kitab undang-undang hukum acara pidana semisal. Nah, sebetulnya seperti itu, dan itu harus tetap ada pengawalan karena kadangkala penegak hukum itu juga naif ya, atau terburu-buru dalam mengambil keputusannya sehingga berdampak pada kerugian dari yang seharusnya tidak diterima oleh korban atau pelaku ternyata bukanlah pelaku begitu kan itu kan sering terjadi seperti itu. Jadi perlu ada pengawalan yang ketat terkait dengan itu ya, khususnya dari teman-teman mahasiswa gitu. Saya juga alumni kan gitu, sempat jadi mahasiswa juga gitu. Udah nggak ada lagi nih. Saya ingin bertanya, saya ini tertarik soal keadilan restoratif yang baru kemarin itu diperbincangkan. Yang menurut saya keadilan restoratif, menurut saya itu sebuah upaya pendekatan antara si korban dengan si terdakwa dengan tujuan ingin mengurangi kejahatan dengan cara menggelarkan pertemuan kan itu antara si korban dan si terdakwa. Kayak kemarin di Serang, Banten baru saja alhamdulillah menurut saya baru diresmiin rumah RJ itu. Yang dimana di situ itu banyak sekali pihak-pihak yang setuju dan yang tidak setuju. Di antara yang tidak setuju itu bahwasannya mereka bilang kayak dengan adanya RJ seolah-olah kejahatan itu dinormalisasi kayak gitu. Seolah-olah undang-undang dibekukan kayak gitu. Namun berbeda dengan pendapat saya yang dengan adanya keadilan restoratif atau restoratif justice ini bagus menurut saya. Soalnya gini, sekiranya semua tindak pidana ringan dipidanakan, dipenjarakan kayak gitu, bukan tidak mungkin mereka keluar akan melakukan kejahatan lagi. Soalnya kayak apa ya, punya citra buruk. Mantan napi bisa jadi apa sih di masyarakat maupun di pekerjaan. Kalau menurut Bang Aftar sendiri, bagaimana dengan adanya keadilan restoratif ini dari sisi penegakan dan perlindungan hukum? Oke, terima kasih. Sulit-sulit ya pertanyaannya ya. Ya, jadi kalau kaitannya soal keadilan restoratif atau restoratif justice itu betul apa yang disampaikan tadi sama saudara yang sebelah kanan saya ya, bahwa
itu sebetulnya kaitannya untuk pemenuhan kembali, karena kan restorasi itu pengembalian kondisi, pemenuhan kondisi atau pengembalian kondisi kepada keadaan atau kondisi semula, seperti itu kan. Ya sebetulnya kita perlu adanya sebuah sosialisasi secara masif ya terkait dengan restorasi justice, supaya kita memiliki satu pandangan tunggal terkait dengan kemanfaatan dari restoratif justice itu sendiri. Sebetulnya restoratif justice sendiri kalau misalnya dibaca atau dipahami secara telanjang, dalam artian tanpa adanya perbandingan-perbandingan seperti itu, akan bisa dimaknai, oh berarti ini nanti akan dibekukan undang-undang atau penegakan hukum yang kita lakukan ini berdampak tidak memberikan keadilan begitu kan, dan juga tidak sampai bermuara pada perlindungan kepada korban karena adanya normalisasi tersebut gitu kan. Sebetulnya restoratif justice itu sendiri tidak bisa dikenakan pada semua perbuatan gitu ya. Dalam artian hanya perbuatan tertentu, perbuatan melawan hukum tertentu atau tindak pidana tertentu. Kalau kemudian mengacu pada surat edaran Kepolisian Republik Indonesia itu menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ya, prinsip-prinsip dasar mengenai restoratif justice sebetulnya untuk apa, dan itu sudah jelas bahwa membawa kondisi semula gitu kan dari kerugian-kerugian yang diterima oleh si korban. Semisal pencurian ya berarti ya harus bisa diselesaikan dengan baik daripada nanti kemudian berdampak pada over capacity di penjara gitu kan. Tapi walaupun betul hukum pidana itu bisa memberikan efek jera, tapi perlu dipahami bahwa hukum pidana itu ada prinsip yang mengatakan begini, ada gium atau istilah ya. Hukum itu sebagai obat terakhir atau ultimum remedium. Jadi sebisa mungkin langkah atau upaya hukum pidana itu adalah langkah paling terakhir. Gitu. Kalau semisalnya bisa diselesaikan secara musyawarah, kenapa tidak? Kalau ternyata bisa kerugian yang dialami korban kemudian kondisinya tersebut bisa dikembalikan semula, kenapa tidak begitu? Tapi itu tidak berlaku untuk tindak pidana semisal pemerkosaan ya. Kenapa? Karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan lagi-lagi Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa untuk tindak pidana pemerkosaan itu tidak bisa di restoratif justice. Karena restoratif justice kan artinya mengembalikan sebuah kondisi itu kepada titik awalnya. Semisal pemerkosaan itu apa yang mau dikembalikan? Kan begitu. Karena kan itu sudah berdampak pada psikologis dan juga secara fisiologis dari seorang perempuan. Ya, kan jelas di situ. Fisiologis di sini dalam artian tanda kutip ya, karena ini ruang akademik gitu kan. Jadi misal perempuan tersebut perawan begitu, kemudian karena ada tindak pidana pemerkosaan tersebut hilanglah kehormatannya, keperawanannya. Tapi saya kurang sepakat juga bahwa perawan itu disamakan kehormatan, nggak ada urusannya sebetulnya. Karena kehormatan itu adalah yang ada dalam kualitas diri si perempuan itu bicara kehormatan. Berarti kalau laki-laki apa? Perjakanya. Kalau hilang perjaka berarti kehilangan kehormatannya. Harusnya apple to apple juga dong, kan gitu. Nah makanya yang ingin saya titik tekankan terkait dengan restoratif justice tadi, terkait dengan tindak pidana pemerkosaan itu sulit, bahkan tidak mungkin dan tidak bisa. Artinya kan kita membiarkan, oke, berarti dengan dilakukannya tindakan yang bisa dibilang itu tidak manusiawi ya, karena melakukan pemerkosaan tersebut berakibat kerugian pada si korban, ya ini si perempuan ini, kemudian mau ditukar dengan kerugian uang semisalnya, atau mau disekolahkan atau apa, itu kan tidak balance gitu kan. Jadi restoratif justice itu tidak bisa dipahami secara serta-merta. Jadi restoratif justice itu hanya biasanya berlaku pada sebuah tindak pidana ringan, misal pencurian, penggelapan dan sebagainya. Kalau ternyata bisa dilakukan restoratif justice, kenapa tidak gitu? Karena yang paling penting adalah justru dengan adanya hukum, jangan sampai orang-orang itu terjerat hukum. Justru karena adanya hukum, orang-orang itu diberi kesadaran bahwa ini loh larangannya, begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman itu terkait dengan efektivitas hukum. Bahwa efektivitas hukum itu ada 3, legal structure, legal culture, dan juga legal substance. Legal substance itu terkait dengan isi daripada peraturan perundang-undangan, norma-normanya seperti apa, apakah itu berpihak kepada masyarakat atau rakyat, dan berpihak kepada korban, dalam hal ini tindak pidana ya, hukum pidana ya begitu. Kemudian yang kedua adalah legal structure, ya ini kaitannya dengan struktural daripada mungkin instansinya, penegakannya seperti apa. Kemudian
legal culture itu terkait dengan kesadaran hukum atau budaya hukum. Bagaimana penegakannya, apakah dilakukannya secara korup atau tidak begitu kan. Itu harus diketahui. Makanya saya kemudian balikan lagi pada pertanyaannya Mas tadi ya terkait dengan pelindungan hukum. Jadi pelindungan dan penegakan hukum itu bisa dilihat dari kacamata Lauren M. Friedman itu terkait dengan efektivitas hukum. Ketika 3 hal unsur atau kriteria tadi itu terpenuhi, maka hukum itu sudah dianggap efektif. Mungkin seperti itu. Baik, menarik dari jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah saya seputar legalisasi ganja. Yang dimana saya sangat menyetujui sekali bahwasannya ganja itu dilegalkan misalnya karena dari segi kemanfaatannya tanaman ganja itu bisa dibilang lah kayak mirip-mirip sama pohon kelapa yang seluruhnya itu adalah manfaat. Hanya saja ada sisi negatifnya juga sebenarnya. Namun kalau dari sisi negatif kita ambil teori perbandingan misalnya dengan tanaman kecubung. Kenapa tanaman kecubung legalkan sedangkan ganja diilegalkan? Nah, saya ingin bertanya menurut Bang Aftar gimana sih tentang legalisasi ganja dari sisi penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia ini? Berat ya, karena itu isu kekinian, bukan isu kekinian juga, tapi isu-isu yang sudah dulu itu sempat ada, cuman jawabannya pasti masyarakat Indonesia itu belum siap gitu kan ya. Cuman ya kalau kemudian melihat dari ganja itu sendiri atau efeknya itu sendiri kan sebetulnya kalau untuk kebutuhan medis itu sah-sah saja. Artinya kan begini. Kalau saya kemudian bicara dalam konteks normatif ya atau dalam hukumnya itu sendiri kan ada namanya undang-undang tentang narkotika itu sendiri ya, bahwa dia menjelaskan ganja itu masuk ke dalam kategori golongan 1 ya, golongan 1 ya, setara dengan apa? Sabu, setara dengan pokoknya yang berbahaya lah bagi tubuh dan efeknya juga luar biasa dan bahkan sanksi pidananya juga lebih tinggi gitu kan, lebih memberatkan gitu. Maksud saya begini, kalau kemudian ingin adanya legalisasi ganja, artinya harus dibuatkannya peraturan tersendiri mengenai ganja itu sendiri, khususnya diikatkan dengan kebutuhan medis. Ya, kebutuhan medis artinya di situ nanti akan ada peraturan-peraturan pelaksana bagi rumah sakit mungkin itu nanti mengatur secara khusus dan jeli bahwa bagaimana kita kemudian bisa mengelola sebuah ganja itu sendiri kan begitu. Kemudian yang kedua, ketika ingin dilakukan legalisasi ganja artinya kan dibuat peraturan perundang-undangan. Nah, sementara di dalam undang-undang narkotika itu sendiri ganja tersebut masuk ke dalam kategori golongan 1 ya. Artinya di situ harus ada perubahan di dalam undang-undang narkotika. Jadi mungkin dibuatkan pasal atau direvisi tersendiri di undang-undang tersebut atau dibuatkan pasal baru atau bagaimana, atau ditambahkan ayat tertentu bahwa untuk kebutuhan medis itu tidak masalah. Artinya di situ nanti akan ada penggabungan antara secara koordinatif ya antara instansi pemerintahan juga atau penegak hukum mungkin dari kepolisian, kejaksaan dan juga nanti dari kementerian juga mungkin yang memberikan penegasan jelas mengenai penggunaan dari ganja itu sendiri. Jadi kalau kemudian mau ditanya apakah sepakat atau tidak, bukan sepakat atau tidak, ataukah apakah siap atau tidak ya negara Indonesia, ya kita kembali lagi soal efektivitas hukum tadi. Ya ini budaya hukumnya seperti apa? Apakah sense of law atau kesadaran masyarakat di sini terhadap hukum itu sudah memiliki pemikiran yang sama seperti Mas misal tentang kemanfaatan-kemanfaatannya. Karena yang digarisbawahi di dalam tindak pidana khususnya kaitannya dengan narkotika ini adalah penyalahgunaan. Nah, itulah yang harus bisa diantisipasi terlebih dahulu. Jadi kalau itu pendapat pribadi ya. Jadi hemat saya ya harus ada perubahan terlebih dahulu terkait dengan undang-undang ya khususnya mengatur tentang narkotika itu sendiri dan juga peraturan pelaksana terkait dengan pengelolaan ganja gitu. Karena itu kan untuk medis. Apalagi kita kan sudah masuk ke dalam
era 4.0 gitu kan. Ya setidaknya teknologi kita sudah bisa memadai untuk mengcover permasalahan-permasalahan yang Mas sampaikan dengan pertanyaan tadi gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kenapa saya bertanya tentang ganja? Soalnya ada yang miris gitu. Kalau melihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi, misalnya kayak di Indonesia, ada suatu keluarga yang menderita penyakit yang diobatinnya itu salah satunya dengan menggunakan ganja. Dan dia sampai menanam ganja di pekarangan rumahnya, namun ia ditangkap gitu, diadili kayak gitulah. Bahwasannya menurut saya itu bukan kayak di mana letak keadilannya gitu. Seseorang yang membutuhkan ganja namun diadili. Bahwasannya kan setiap makhluk hidup juga berhak mendapatkan keadilan. Apa lagi ya? Cukup. Oke, baik. Wawancara malam ini dicukupkan ya Bang ya. Terima kasih atas segala jawaban dan ilmunya. Semoga Diskusi aja. Oh ya, diskusi. Siapa tahu saya juga ada kekeliruan iya. yang mohon dimaafkan. Ya, enggak. Terima kasih, jawabannya sangat menarik dan pertanyaan kita katanya Bang juga bagus. Ini pujian yang wah banget bagi kita. Terima kasih Bang Haftar dan teman-teman semuanya. Sekian kali ini wawancara pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know you need to get yourself to sleep and dream.